Alhamdulillahilladzi qad akradana ta'idal fikri li arbabil hidah wa hatta anhum min sama'il aqli kullu hidabi min sahabil jahli hatta badat lahum sumusul ma'rifah rawu khattarati hamukasifah ahmaduhu jalla ala al-in'ami bi ni'matil iman wal islam salatan wa salaman da'iman mutalaziman ala rasulillah mallan nabiy ba'da rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli wa yafqahu qawli wa yafqahu qawli. Amin. Yang kami hormati Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Deli Serdang, Bung Dedi, beserta istrinya Bung Dani Ginting. Kalau ada istri ini apa namanya? Tuan Kadi berarti. Beserta Tuan Kadi, Bung Tagor Muda Harahap, Bendahara MPC, beberapa wakil ketua, ada Bang Irul, ada Bang Kobul, kemudian teman-teman pengurus MPC yang tidak bisa saya sebut satu persatu, ada beberapa ketua sehat, ada ketua kata tadi, pimpinan sidang yang kami banggakan, panitia, Serikandi, Koti, seluruh teman-teman yang dari Ranti, baik ketua maupun sekretaris, khususnya kita semua yang ada di aula ini. Baik, pertama ingin saya katakan bahwa kita harus sering-sering buka panduan organisasi, ADRJ maupun PO. Kalau kita berdebat, maka mestinya sering saya katakan, pimpinan saya tidak sepakat dengan poin ini karena melanggar pada PO pasal sekian, supaya pimpinan sidang juga bisa membuka itu. Tidak kita berdebat, saya kemarin begini, saya kemarin begini, tidak. Ada aturan main. Ayo buka ADRT, kalau ada yang salah dalam pelaksanaan ini, itu yang harus kita sangka. Teman-teman, kalau kita berorganisasi tidak paham dengan aturan main, maka ayolah belajar. Teman-teman, kalau kita sering menyampaikan hasrat yang ada pada diri kita, kalau itu diselimuti dengan nafsu, maka tidak akan kontrol kita untuk menyampaikan tujuan kita. Saya paham di antara kita ini pasti ada pro kontra, tapi saya inginkan bahwa pro kontra itu akan kita selesaikan dalam forum yang mulia ini, bukan dengan cara yang tidak baik. Teman-teman, kalau begini yang harus kita pupuk selamanya, maka apa yang terjadi pada generasi kita nanti ke depan? Generasi harus melihat cara yang baik. Generasi harus melihat dan mencontoh etika yang baik, cara penyampaian yang baik, dan kemudian budaya yang baik. Karena kita ini semuanya punya budaya. Teman-teman, hari ini sudah selesai FPP. Maka saya berterima kasih kepada kita semua karena berjalan dengan baik. Terhadap terkhusus kepada yang sudah terpilih. Bayangkan bahwa tugas ini bukan tugas yang ringan. Ada beban yang paling berat di pundak saudara. Jika kita melihat pimpinan ini adalah hanya sebatas merajai, hanya sebatas menguasai, hanya sebatas ingin menggetak, maka ini salah tujuan saudara untuk menjadi pimpinan. Saudara harus mampu melihat kondisi kecamatan ini, seperti apa budaya di kecamatan sampai anak ranting, sehingga itu harus dipupuk, dikembangkan. Seperti apa stagnan organisasi di anak ranting itu, karena kalau itu stagnan akan berimbas ketika ranting. Kalau ranting tidak hidup akan berimbas kepada PAC. Ini adalah tugas ketua PAC terpilih. Kalau tidak, maka akan terulang kembali, akan kena sanksi. Teman-teman, ingin saya katakan pertama bahwa kita ini sudah semuanya merasa pintar. Tapi ayo kita pahami apa yang kita rasakan atas tujuan kita itu benar, supaya kepintaran kita itu terarah. Kita jangan salah kaprah dalam menjalankan organisasi. Kita jangan salah koordinasi untuk menjalankan
organisasi. Jangan lakukan banyak matahari di tubuhmu sehingga membakar dirimu sendiri. Lakukan koordinasi dengan satu arah supaya apa yang kamu inginkan itu terjalin dan inginkan terjalankan dengan baik. Ingat, di Pemuda Pancasila hanya satu matahari. Pimpinan wilayah hanya satu ketuanya, Bapak Kodratsa. Pimpinan sampai ke cabang hanya satu ketuanya, Bung Dedi. Di kecamatan sudah terpilih. Di ranting sampai ranting teman-teman ini semuanya. Artinya yang ingin saya katakan, budayakan dan ciptakanlah pada kehidupan kita sehari-hari untuk loyal pada pimpinan. Jika tidak, kita juga akan dibegitukan orang lain. Kita ini adalah sistem komando, iya, koordinasi, iya, kaderisasi, iya, basis massa, iya. Kita harus buktikan kalau kita punya massa dan punya identitas yang baik. Teman-teman, tidak memperpanjang, mohon maaf, barangkali karena waktu, saya ingin sampaikan, seminggu pas kami keliling di Sumatera Utara ini bersama Ketua MPW. Dari Manila sampai ke Tapsel, balik ke Selimpuan, bergerak ke Labuan Batu, balik ke Labusel, bergerak ke Labuan Batu Utara. Tadi pagi saya sampai jam 8, tertidur, bangun, menuju kemari. Artinya apa? Saya tidak berhitung-hitung dengan semangat itu. Teman-teman juga harus begitu. Banyak saatnya nanti harus berputar di seluruh desa maupun ranting. Harus semangat yang muncul dengan baik. Saya pikir itu sebagai stressing point kepada kita semua. Maka lakukanlah koordinasi yang baik, jalin hubungan yang baik. Jangan pernah kita terpisah karena hubungan yang orang mencoba merasuki kita. Meskipun kita tidak bersama, tentu kita harus tetap koordinasi, harus tetap setia kepada pimpinan. Jangan ketika berjauhan kita sudah merasa tidak senang, sudah kita cakapi dia yang tidak baik-baik, yang macam-macam. Laukana jasadu mutabaidan walakinal qalbu mutaqariban. Kalaupun badan kita berjauhan, tapi yang penting hati kita berdekatan. Supaya komunikasinya lancar, supaya di mana saja pun kita bisa berkoordinasi, berdiskusi terkait dengan organisasi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang berkembang, suruh kita